Modalnya 10 juta ya Mas ya, modalnya 10 juta, ini Boleh. simulasi penghasilan 10 juta, harus mengisikan dana berapa banyak nih misalnya dalam 1 bulan supaya bisa nanti menggulung jadi miliarder pastinya jadi besar ya. Saya tulis di sini 10 juta nih Mas. Ini gimana nih pengalokasiannya, sektor-sektor apa saja yang bisa mungkin diperhatikan saat ini? Oke, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya kalau misalkan dia memang lebih cocok buy and hold, tentu 80% kita mesti alokasikan dia dalam saham-saham yang punya fundamental yang sangat baik dalam jangka waktu yang boleh kita kan panjang Maria. Apalagi ketika kita lihat wabah ini kan kita masih belum bisa ukur kapan selesainya. Tapi saham-saham seperti perbankan katakanlah kita bisa masuk mungkin sekitar 40% Maria. Lalu yang kedua saham-saham yang bergerak di bidang infrastruktur mungkin katakan kita bisa masuk 20%. Nah, sisanya lagi 20%-nya mungkin kita bisa pilih saham-saham yang bergerak di bidang consumer goods, mungkin juga bisa kita lihat itu. Terus kita juga bisa melihat saham retail juga saat ini kan juga sedang dalam posisi yang kurang baik, tapi menjadi kalau kita fokusnya long term, kita menjadi pilihan sebetulnya. Begitu. Oke, Nah, consumer good 20%. oke, Maria. Itu juga udah cukup. Oke, consumer good, retail Jadi gitu ya 40, 20%. 60, 80. Betul. Oke. Kalau ini dua kan puluh kalau berarti persennya 80. lagi, Itu dia. Apa tuh? nah 20%-nya lagi, kalau misalkan kita pengen iseng-iseng, kita pengen dapat duit jajan, duit buat ngopi, nah apa namanya, menariknya lagi Mal ya, ketika kita lihat wabah seperti ini, saham-saham yang tadinya blue chip dalam harga yang cukup mahal, kali ini bisa kita jual beli dalam harga yang cukup murah. Nah, kami melihat kalau dulu mungkin saham-saham yang khusus untuk jual dan beli, kita melihat bahwa saham-saham itu punya dia volatilitasnya boleh kita katakan sangat tinggi. Dan yang kedua biasanya saham-saham yang punya volatilitasnya tinggi itu harga sahamnya atau mungkin market cap-nya katakanlah kecil. Nah, dengan adanya saat ini saham-saham yang boleh dibilang murah semua blue chip-nya, jadi kita bisa jual beli dengan kita ambil saham-saham yang boleh kita katakan bagus-bagus Maria, mulai dari BBRI itu boleh jadi jual beli dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua mungkin ada TLKM, itu juga sangat menyenangkan. Yang ketiga Jasa Marga mungkin juga cukup baik kalau kita mau jual beli juga. Lalu sama apa lagi yang Banyak nih udah dibocorin. cukuplah Mbak ya, itu aja. Itu aja kira-kira 20% ya. Nah, ini Nah, perlu kamu berapa lama pilih nih? aja kira-kira mana mau yang mana. Oke, perlu berapa lama Ya, nih menggunakan teknik ini dengan akumulasi seperti ini gitu ya, dengan kita rajin dan rutin seperti ini, berapa lama nih kira-kira kita bisa mencapai titik miliarder gitu? Perlu dibutuhkan miliarder. returns berapa besar ya? Returns berapa besar nih per sahamnya gitu ya? Artinya harus ada kenaikan setiap tahun dong per masing-masing misalnya 20%, atau trading pun juga misalnya per bulan harus ada untuk berapa persen. Nah, ini untuk bisa menuju ke end up tujuannya itu jadi miliarder. Ini sebetulnya pertanyaan yang cukup menggelitik, Maria. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat sebetulnya bagaimana dengan modal 10 juta kita bisa gulung menjadi 1 miliar. Ini merupakan salah satu sebetulnya kalau kita katakan kita gulung segala macam, kami melihat variabelnya sangat bebas, Maria. Kita di sana ada variabel nilai risiko, variabel pasar, variabel sektor bisnis, itu yang tidak bisa kita ukur sebetulnya Maria. So far kami melihat bahwa kalau misalkan memang kita mau gulung, tentu kita mesti mengupdate valuasi fundamental selama kurun waktu 12 bulan sekali. Nah, ini menjadi poin yang penting bahwa apakah saham yang kita pilih untuk tahun berikutnya masih punya prospek bisnis atau enggak. Kalau misalkan dia masih punya prospek bisnis, tentu kita masih bisa melakukan akumulasi untuk beli. Cuman yang harus kita perhatikan juga adalah ada dua hal yang mesti kita lihat Maria. Yang satu, disiplin membeli saham setiap bulan atau mengandalkan momentum. Nah, ini sampai saat ini kan juga masih
jadi sebuah perdebatan sebetulnya. Karena kalau kita misalkan akumulasi beli setiap bulan, kalau misal kata dia tiba-tiba mungkin pasar pasar sektor bisnisnya mungkin mengalami crash, penurunan seperti itu, ini kan bisa saja kita apa namanya, prospek emitennya menjadi kurang kurang baik lah ya, katakan begitu. Tapi kalau Oke. misal kata kita sangat benar-benar meyakini bahwa dia, karena kalau kita lihat momentum ini kan kita lihat ketika dia adanya penurunan, kita bisa melakukan beli. Nah, dua hal Mhm. ini sebetulnya masih menjadi salah satu apa namanya, perdebatan hangat lah kan begitu. Karena kalau Oke. satu hal yang pasti ketika kita melakukan akumulasi beli setiap bulan dengan nominal yang sama, dengan saham yang Mhm. sama, pertanyaannya adalah apakah dia prospek bisnis yang masih akan selalu bagus? Karena kalau kita lihat dan saya katakan gini, saya suka saham BBCA. Saya Mhm. terus melakukan akumulasi terus tiap bulan, saya beli Oke. terus segala macam. Oke. Tiba-tiba muncullah keadaan seperti saat ini wabah yang Ya, ya. which is harganya dari 33.000 turun menjadi Oke. 25.000, 20, even kemarin sempat 23.000. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu bisa mengakumulasi keuntungan menjadi miliarder nantinya? Kan begitu, Maria.